Skema di luar sholat bisa dilakukan dengan bermunajat, mengangkat tangan, menyatukan kedua tangan, mempertemukan dua garis, mensejajarkan dengan dada, memohon kepada Allah, dan cari doa-doa spesifik sesuai dengan kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat. Bila ada yang pernah bertindak yang fatal sampai dosa, mohon maaf, menghilangkan misalnya nyawa orang lain, ada zikirnya ditemukan dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah berbuat salah pada diriku sendiri. Faghfirli, maka mohon ampuni aku ya Allah. Aku menyadari aku salah, tapi aku juga memahami Engkau Maha Pengampun atas semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh hamba-Mu. Maka Allah menjawab, faghfaralah. Maka Allah berkenan mengampuni dosa yang pernah ia perbuat. Itu adalah sanad atau ijazah doa yang bersumber atau berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika terjadi peristiwa yang tidak disengaja, Nabi Musa mengingatkan dengan menampar, tapi kekuatan yang diterima oleh pemuda yang kena tamparan itu menyebabkan dia meninggal. Maka refleks Nabi Musa kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena ketidaksengajaannya, bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa atau dimaksudkan melukai orang lain. Maka yang paling penting bagi kita adalah ada sanad doa di dalamnya. Seorang nabi, rasul punya sifat maksum, dijaga oleh Allah, dijaga, diperbaiki, diluruskan. Tentu ketika diizinkan perbuatan itu terjadi, salah satunya adalah untuk melestarikan doa bagi hamba yang bukan nabi, bukan rasul, dan melakukan kesalahan yang serupa. Ada lagi dosa-dosa yang cukup luar biasa fatalnya. Apakah terkait dengan 7 dosa besar misalnya? Ya, di dalamnya ada kemusyrikan, ada perzinaan, ada pembunuhan, dan lain sebagainya. Maka kita bisa temukan di Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hamba-hambaku, Muhammad SAW viralkan, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa dosanya begitu berlimpah, banyak, sampai akan menyimpulkan, ya Allah ini kayaknya udah gak mungkin diampuni. Kata Allah, jangan bicara begitu. Sepanjang kau masih hidup, nyawamu belum sampai di kerongkongan, jangan putus asa dari kasih sayang dan rahmatku. Ya, jangan putus asa. Allah menyampaikan, jangan putus asa. Karena yang putus asa itu cuma setan. Ya, sepanjang kita masih hidup, selalu ada peluang. Jangan pernah dengarkan vonis manusia. Allah yang memutuskan, Allah yang memberikan solusi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan, aku ampuni semua dosamu kalau engkau mau datang serius bertobat. Ya. Dan ada juga zikir umum yang digambarkan dari beragam kesalahan, apa yang pernah kita perbuat, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Misal, pelanggaran-pelanggaran umum yang tadi disampaikan atau aspek lainnya. Maka zikir Nabi Adam bisa kita gunakan, yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad, diajarkan pada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ditegaskan di surah Al-A'raf itu. Itu diantara sekian yang bisa kita uraikan, bisa kita bacakan, guna setidaknya harapan untuk menghilangkan dan juga menghapuskan kesalahan yang kita perbuat dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala.